Halo pemirsa, dimanapun Anda semua berada, semoga selalu sehat, selamat, dan tetap bersemangat pada hari-hari ini. Jumpa lagi di informasi terkini perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut ini saya sampaikan data dan keterangan terbaru aktivitas vulkanik Gunung Merapi ini pada Sabtu 4 September 2021. Ikuti terus tayangan video berikut ini. Pemirsa, berikut saya sampaikan data terbaru selama 18 jam terakhir, dimulai dari pukul 00.00 hingga 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini merupakan data hasil pemantauan di 3 periode pengamatan, yaitu yang pertama pada pukul 00.00 hingga 06.00 terjadi 50 kali gempa guguran, durasi maksimal 114 detik. Kemudian ada 12 kali gempa hembusan, 2 kali gempa low frekuensi. Kemudian di periode kedua, pengamatan kedua itu pukul 06.00 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, terjadi 73 kali gempa guguran, durasi maksimal 114 detik. Kemudian 18 kali gempa hembusan dan 10 kali gempa low frekuensi. Nah, pengamatan yang ketiga, periode ketiga, yaitu pukul 12.00 hingga 18.00 terjadi 44 kali gempa guguran, durasi maksimal 132 detik. Lumayan lama ini, 132 detik. Biasanya dengan durasi segini, ini jarak luncurnya umumnya selalu di atas 1000 meter dari puncak, atau mungkin lebih dari 1500 meter dari puncak. Kemudian terjadi 48 kali gempa hembusan, 11 kali gempa low frekuensi, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Nah, dalam 18 jam ini, dengan kata lain, kalau kita rekapkan total, itu sudah terjadi 167 gempa guguran, kemudian 78 kali gempa hembusan, dan 23 kali gempa low frekuensi. Melihat angka-angka ini, setelah melandai pada kemarin 3 September, ini ternyata naik lagi nih angka gempa hembusan dan gempa low frekuensi, tetapi belum bisa melampaui data pada awal bulan September ini, yaitu pada tanggal 1 dan 2 itu terhitung sangat tinggi, dan bahkan pada 2 September itu gempa hembusannya mencapai 364 kali gempa hembusan, dan gempa low frekuensinya juga tinggi, mencapai belasan sampai puluhan kali. Dengan kata lain, tingginya gempa hembusan ini menunjukkan bahwa sistem vulkanik Merapi saat ini terbuka, sehingga terjadi letupan gas magma di kedalaman dangkal. Ini persis seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Merapi, Dr. Agus Budi, dan juga kemudian ditegaskan pada 3 September oleh Kepala BPTKG Yogyakarta, Dr. Hani Umaida, yang menyebutkan bahwa tingginya gempa hembusan dan gempa low frekuensi ini memang mengindikasikan hal yang sama. Artinya sistem vulkanik Gunung Merapi saat ini sudah terbuka, sehingga terjadi gejala-gejala seperti gempa hembusan dan gempa low frekuensi. Dengan kata lain pula, bahwa ini menunjukkan Merapi sedang ada di fase ekstrusi magma setelah terjadi fase kritis pada periode 6 hingga 10 Agustus 2021. Nah, itu pemirsa yang bisa disampaikan pada kesempatan Sabtu 4 September 2021 tentang aktivitas vulkanik sepanjang 18 jam terakhir, dan ini dimungkinkan masih akan bertambah jumlah angka gempa guguran
angka gempa hembusan maupun yang lain-lain. Tetapi selama beberapa hari terakhir ini, atau bahkan mungkin sudah dalam waktu yang lumayan agak lama, itu tidak tampak muncul lagi gempa vulkanik dangkal. Dan hari ini justru memang tidak muncul data gempa hibrid atau gempa multi fase gitu ya, gempa MF gitu ya istilahnya itu ya. Jadi ini memang sudah tidak muncul lagi ya. Ini mengindikasikan tadi hal yang sama, bahwa gempa-gempa seperti itu biasanya munculnya di fase intrusi magma atau perjalanan magma dari dapur menuju ke permukaan. Jadi begitu gempa-gempa vulkanik ini menghilang, maka yang terjadi adalah fase keluarnya magma yang akan ditandai oleh guguran material berupa lava, atau biasanya juga disertai dengan luncuran awan panas guguran. Nah, itu yang mendominasi aktivitas sekarang ini, dan terutama ini gempa guguran atau guguran material vulkanik dari kubah lava di puncak Gunung Merapi. Dan pemirsa, sekali lagi kita akan mereview sedikit berdasarkan hasil analisis dan data laporan mingguan antara periode 27 Agustus hingga 2 September. Ya, total selama 1 minggu itu terjadi 6 kali awan panas guguran ke arah barat daya, jarak luncur maksimal 2.500 meter. Kemudian juga pada 28 Agustus dan Sabtu September dilaporkan terjadi hujan abu di beberapa wilayah di Kecamatan Serumbung, Salam, Luar Dukun, Mungkit, Sawangan, Muntilan, dan Salaman. Ini semuanya di Kabupaten Magelang. Kemudian guguran lava yang teramati secara visual sebanyak 80 kali ke arah barat daya, jarak luncur maksimal 2000 meter. Nah, kemudian terkait dengan morfologi puncak ya, berdasarkan hasil pengambilan foto udara menggunakan drone pada 1 September 2021 menunjukkan secara umum kubah barat daya maupun kubah tengah masih mengalami pertumbuhan. Kemudian hasil dari analisis menggunakan pengukuran jarak jauh maupun menggunakan drone, maka ini temuan terbarunya ada perubahan morfologi pada kubah lava barat daya dan kubah tengah, yaitu ketinggian kubah lava barat daya 2021 ini, kubah lava baru bertambah sekira 2 meter. Ya, setelah pekan lalu itu terukur ada penambahan atau peningkatan ketinggian 3 meter. Maka pada pekan ini di awal September ini terukur naik lagi 2 meter. Jadi total selama 2 pekan terakhir ini ketinggian kubah lava baru hasil bentukan baru ini bertambah 5 meter. Jadi ini sudah melebihi dari standar gedung yang biasa dibangun oleh kita ini. Jadi lebih sudah 5 meter, ini mungkin mendekati bangunan 2 lantai, cukup tinggi ya. Kemudian yang kubah tengah juga terukur bertambah tinggi sekira 1 meter. Jadi ini pertumbuhan lavanya lebih cepat, lebih banyak di puncak barat daya daripada di tengah. Dan terukur volume kubah lava di barat daya ini saat ini mencapai 1.440.000 meter kubik, dan kubah tengah terukur 2.841.000 meter kubik. Nah, ini yang cukup signifikan. Sementara terkait dengan deformasi, sepanjang pekan ini tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tidak ada banyak perubahan meskipun sempat muncul angka di atas 2, ya, terjadi pemendekan, laju rata-rata pemendekan EDM babatan. Ini terkait dengan kembang kempisnya gunung, tetapi secara umum tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Pemirsa, berdasarkan aktivitas yang tercatat dan hasil analisis ini, maka berdasarkan penjelasan Kepala BPTKG Yogyakarta Dr. Hani Umaida pada 3 September, Jumat sore 3 September 2021, maka kesimpulan dan rekomendasinya tidak berubah. Status aktivitas Merapi masih siaga atau level 3 ditetapkan sejak 5 November
2020. Sementara potensi bahaya masih berupa guguran lava dan awan panas pada sektor tenggara hingga barat daya sejauh maksimal 3 km ke arah Kaliworo di Klaten dan 5 km ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, Bedok, Kerasak, Bebeng, dan Kali Putih di wilayah Kabupaten Magelang. Sementara jika terjadi lontaran material vulkanik, apabila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Sementara radius bahaya utamanya, jika terjadi kolaps atau longsoran kubah lava di puncak barat daya berdasarkan asumsi kubah lavanya bervolume 3 juta meter kubik, maka luncurannya diperkirakan bisa menjangkau jarak 5 km itu maksimal. Oleh karena itu di radius itu maka BPTKG merekomendasikan tidak terjadi aktivitas manusia baik penambangan maupun kegiatan wisata. Pemirsa, demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada akhir pekan di minggu pertama September 2021. Terima kasih untuk partisipasi dan dukungan Anda menonton tayangan ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Terima kasih dan salam tangguh. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.